Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kembali lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik sebetulnya untuk dibahas, yaitu tentang fisika modern. Tapi tepatnya tentang relativitas umum. Nah, sebelum ke relativitas umum, saya akan menjelaskan apa itu fisika modern. Nah, fisika modern merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Jadi untuk sekarang mungkin digunakan sebagai seperti sinyal atau di dalam satelit, itu termasuk dalam salah satu penggunaan fisika modern yang ada diaplikasikan saat ini. Nah, dari fisika modern sebetulnya ada beberapa cabang atau topik ya. Dari fisika modern itu ada dua, yaitu relativitas dan kuantum. Dalam relativitas sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang klasik dan yang umum. Dan kuantum pun ada yang kuantum klasik dan kuantum modern. Tapi saya di sini ingin menjelaskan tentang relativitas umum. Nah, apa itu relativitas umum? Relativitas umum itu yang sumber yang ada saya cari ya di internet, itu adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1915. Nah, sebetulnya Einstein ini pada saat itu kepikiran bagaimana pembiasan cahaya yang terjadi jika ada gravitasi dan tanpa gravitasi. Nah, itu yang menyebabkan teori relativitas umum itu ada. Nah, jadi waktu itu ada sedikit cerita yang saya juga baca dari internet dan menonton di video juga. Jadi di situ itu Einstein itu seperti bereksperimen. Dia bereksperimen menggunakan senter. Nah, pada saat senter itu seperti ada gravitasi atau tidak di ruang biasa seperti ini ya, di ruang biasa ini pembiasan cahaya itu lurus. Ya, dia lurus cahayanya. Tetapi jika pada saat di ruang hampa, ya di ruang hampa cahaya tersebut itu tidak lurus. Seperti itu. Nah, maka dari itu adanya teori relativitas umum ini yang diciptakan oleh Einstein. Nah, akan tetapi pada saat itu Einstein juga memiliki teori yang menurut mereka yang sebelumnya itu tidak radikal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa hukum Newton yang diciptakan oleh Isaac Newton waktu itu. Jadi seperti kalau hukum Newton itu kan kekal ya. Tapi pada saat teori ini ada, itu menurut mereka tidak radikal gitu, tidak dipercaya lah seperti itu. Tapi akan tetapi pada saat ini di dunia modern ini, nah akhirnya terbuktilah bahwa berbagai macam teori Einstein itu menciptakan berbagai macam jenis alat yang bisa digunakan sekarang, lalu pun seperti di astronomi juga, seperti kalau di luar angkasa itu adanya percepatan cahaya yang bisa berbelok, atau pada saat gravitasi bumi, misalkan seperti gravitasi bumi, nah sebenarnya bintang yang kita lihat itu beda posisi sebetulnya gitu ya, beda posisi seperti yang kita lihat. Nah, jika menggunakan teori hukum Isaac Newton, memang dia tegak lurus gitu cahaya itu. Akan tetapi pada penggunaan dari teori Einstein ini, sebetulnya si cahaya bintang tersebut itu kan bintang itu kan pantulan cahaya dari matahari ya sebetulnya. Nah, cahaya bintang itu sebetulnya dia berbelok karena ada pembiasan dari matahari itu ke gravitasi kita di bumi. Nah, ada sebetulnya videonya, kita untuk teman-teman ingin melihat bagaimana teori ini ada. Tapi latar belakang yang terjadi atau yang terbentuknya relativitas umum itu bahwa
karena ada distribusi massa dan energi kelengkungan ruang dan waktu atau waktu. Nah, ini adalah modifikasi gravitasi dalam fisika energi tinggi dan modifikasi gravitasi yang menggabungkan observasi kosmologis. Nah, peneliti fisika energi memulai mempertimbangkan modifikasi teori ini atau relativitas umum dengan menambahkan varian kelengkungan tingkat tinggi pada perilakunya. Nah, kelengkungan ini itu yang dimaksud dengan pembiasan cahaya tadi. Nah, berdasarkan pengamatan data tersebut, model kosmologi sesuai dengan model kosmologi standar di mana konstanta kosmologi bertindak sebagai energi gelap dan CDM atau lambda cold dark matter adalah materi yang dianggap sebagai model ruang angkasa yang gelap dan dingin. Sikap materi gelap dan masalah konstanta kosmologis dapat dipahami dengan mempertimbangkan deskripsi mikroskopis gravitasi seperti itu. Itu latar belakang adanya teori relativitas umum yang ditemukan oleh Einstein. Nah, sejarahnya itu sebetulnya Einstein itu seperti apa ya, saya jelasin ya. Jadi dia itu banyak sekali teori-teori yang ingin dikemukakan pada saat itu gitu ya. Jadi dia itu berulang kali berulang kali untuk mencari rumusan-rumusan yang tepat, karena matematika tidak bisa bohong atau fisika dan hitungan-hitungan itu selalu tepat seperti itu ya. Nah, yang kita kenal sekarang adalah E atau MC kuadrat. Nah, itu rumus yang semua orang pasti tahu. Semua orang pasti tahu itu rumus dari ciptaan itu si Einstein tersebut. Nah, Pak, yang tadi saya bilang itu, apakah aplikasi yang digunakan di kita sekarang itu di dunia modern ini? Salah satunya yaitu satelit atau GPS. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, GPS itu memancarkan gelombang seperti itu ya, gelombang-gelombang dari cahaya sebetulnya gitu ya, yang masuk ke dalam sensor seperti itu gitu ya. Nah, teori relativitas itu berdampak pada GPS yang akurat untuk menunjukkan jarak dan perkiraan waktu. Nah, rumus-rumusan itu makanya kita akan mengetahui seberapa jarak dari kita sampai sana atau jarak dari titik A ke titik B. Lalu ada TV analog, lalu teori Big Bang dan lubang hitam. Nah, lubang hitam itu menarik. Sebentar ya, saya lihat dulu. Pada saat teori saya lihat sebentar ya. They're coming straight in. Trust me, I've got nothing. Kenalkan, gravitasi sebagai ini masih sangat misterius. Cahaya gravitasi yang sapanya cahaya di sekitarnya akibatnya black hole, di mana kita terhadap black hole karena gaya gravitasi. Selain itu, black hole juga Pada teori black hole juga itu jadi kan cahaya itu sebenarnya tertarik lah oleh gravitasi gitu ya. Nah, tapi di black hole itu dia memiliki gravitasi atau vakum yang sangat kuat gitu. Nah, itu terjadi di luar angkasa. Nah, kenapa bisa kita mengetahui ada black hole seperti gravitasi yang menarik cahaya? Nah, itu dari teori-teori yang ada di relativitas umum ini, seperti itu. Nah, jadi kalau pernah mencoba ya untuk mempraktikkan itu seperti, jadi kita bentangkan kain seperti itu ya, kita bentangkan kain, lalu di tengah-tengah kain itu kita anggap saja bumi atau yang sesuatu planet yang memiliki gravitasi atau sesuatu materi itu yang memiliki gravitasi ya, kita taruh di tengah. Nah, mungkin di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari kain yang dibentangkan kita anggap saja dia posisi bola atau planet di situ. Kita perhatikan ya bola itu sebelah mana. Nah, dan bola yang di sebelah kanan itu anggap saja bumi. Di seberangnya bola berat yang ada di tengah-tengah itu. Nah, pada saat bola itu kita dorong atau kita arahkan gitu ke tengah-tengah itu, nah maka si bola itu pasti akan dia berbelok menuju ke yang tengah yang berat tadi.
Nah, berarti anggap saja arah bola itu sebenarnya arah cahaya atau pandangan kita yang terlihat gitu ya. Nah, akan tetapi cahaya itu berbelok dari titik I sebelah kiri yang posisinya mungkin anggap saja dia di posisi sebelah bawah kiri. Kita dorong, lalu dia tiba-tiba tertarik oleh si bola tengah yang berat, dan menuju bola A yang bola B yang di sebelah kanan. Dia menuju ke arah situ. Lalu apa maksudnya dari praktek itu gitu? Nah, maksudnya adalah lintasan yang ada di bola tadi itu, yang bola A itu sebetulnya posisi si A itu tidak seperti yang kita lihat di posisi bola B. Itu hanya lintasan cahaya yang karena tertarik oleh gravitasi si bola tengah itu. Jadi sebenarnya relativitas umum itu seperti untuk membahas tentang bagaimana gelombang-gelombang cahaya yang akan terjadi jika ada gravitasi. Nah, seperti itu. Nah, sebagaimana saya pun ada sedikit contoh yang saya cari itu. Jadi dia itu sebetulnya cahaya atau elektron. Jadi dia memiliki kecepatan gitu ya. Nah, bagaimana untuk menghitung rumusannya menggunakan rumus relativitas gitu. Nah, sebetulnya rumus relativitas itu adalah kecepatan itu dikali C atau seperti faktor relativistik seperti itulah gitu ya. Saya sendiri kurang terlalu tahu untuk contoh soal seperti ini ya, tetapi jika melihat dari sumber yang ada, jadi di mana kalau relativitas itu ada yang namanya relativitas kecepatan ya. Jika kita mengetahui laju objek satu yang kedua, itu ada kecepatan cahayanya. Nah, kecepatan cahaya itu sebetulnya saya juga agak kurang ini ya, tapi kecepatan cahaya itu selalu konstan yang saya tahu ya. Karena tapi ruang dan waktunya yang tidak konstan. Maka kita ada delta T, di mana selang waktu dari pengamat yang bergerak dengan kecepatan si cahaya itu. Seperti itu. Nah, jadi ada sekali banyak teori yang ada untuk menghitung teori relativitas umum ini, tapi yang terkenal adalah E sama dengan mc kuadrat seperti itu. Nah, di mana gravitasi itu merupakan gaya yang tidak tampak tapi menarik objek satu sama lain gitu. Namun pada relativitas umum, gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu yang diakibatkan oleh massa suatu benda. Jadi seperti berat yang tadi bola yang di tengah itu menimbulkan gravitasi atau tarikan gitu, seperti itu. Yang menimbulkan yang menimbulkan adanya lengkungan gitu. Seperti itu. Mungkin sedikit dari saya seperti itu tentang relativitas umum. Memang yang saya tahu tidak banyak, akan tetapi saya hanya menjelaskan sedikit saja bagaimana apa itu relativitas umum gitu. Apa itu pengaplikasian relativitas umum yang sudah ada di dunia modern ini. Sepertinya banyak, tapi sebetulnya banyak yang memang yang sudah dipakai gitu ya. Tapi yang paling kita tahu itu yaitu seperti GPS atau gelombang satelit gitu. Jadi gelombang satelit itu dia tertarik oleh gravitasi bumi, makanya dia tertarik ke bawah. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.